Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Senang sekali semuanya bersemangat dan kompak. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya, atas nama siapa? Valen ya. Keterangannya apa? Sakit. Satu saja. Oke, saya input dulu. Tanya. Baik, bertemu kembali dengan saya ya di Mapel KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial, yang mana kali ini kita pembahasannya itu mengenai pemrograman Python, tapi masih dalam tahap awal ya. Jadi ini judulnya pengantar pemrograman Python kayak gitu. Jadi setelah pertemuan yang sebelumnya itu bahwa sudah saya jelaskan bahwa bahasa pemrograman yang ada di dunia saat ini itu banyak sekali ya, banyak sekali, dan ini ya untuk prakteknya ini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Logonya seperti itu, seperti ular ya, kebetulan namanya juga Python. Ada yang tahu nggak ini kenapa kok dinamakan Python? Nggak tahu. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya ada 4 ini ya. Jadi yang pertama memahami konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Jadi masih dasar dulu ya. Pemrograman itu kalau sudah tingkatan lanjut advance itu cukup rumit gitu ya untuk dipahami. Makanya ini yang saya terangkan adalah yang dasar dulu gitu. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir komputasional melalui praktek pemrograman. Nah, di awal ya materi yang pertemuan pertama itu sudah dijelaskan juga mengenai berpikir komputasional. Ada 4 pilar itu ya. Ada apa namanya dekomposisi ya yang pertama. Kemudian yang kedua pengenalan pola. Ketiga abstraksi, dan keempat apa? Tahu nggak? Algoritma. Betul. Kemudian yang ketiga menerapkan pemrograman Python untuk menyelesaikan persoalan sederhana. Jadi ini nanti ada beberapa aplikasi yang bisa kita terapkan untuk membuat program sederhana menggunakan Python. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab, kolaboratif dan etis dalam proses pembelajaran. Itu ya, ada kata kolaboratif karena nanti kita juga akan ada pekerjaan kelompok ya, tugas kelompoknya. Oke, ini apa itu Python? Jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa pemrograman itu ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah. Yang tingkat tinggi itu maksudnya sudah mengadopsi bahasa natural, bahasa alaminya manusia, gitu ya. Tentunya pakai bahasa Inggris ya, bukan pakai bahasa Jawa ataupun yang lain ya gitu. Pakai bahasa Inggris, seperti ada if, terus do dan lain-lain kayak gitu. Import ya itu. Kemudian sintaks sederhana dan mudah dibaca. Jadi Python ini sangat cocok bagi pemula ya. Kalau di jurusan komputer tuh ada yang memang prakteknya itu seringkali bermain dengan bahasa pemrograman, yaitu jurusan apa? RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Kalau kalian TKJ, karena ada materi KKA ini, jadi ya kita juga belajar. Nah, tentunya belajarnya ini masih tahapan pemula, makanya pakai Python dulu. Karena memang struktur bahasanya itu termasuk simpel gitu ya. Kemudian yang keempat, digunakan di berbagai bidang ya. Jadi penerapannya itu multi bidang, ada web, data, terus sekarang yang lagi booming AI, terus IoT dan lain-lain. Jadi AI itu juga bisa ya menggunakan pemrograman Python. Kemudian bahasa ini diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Terus kemudian, nah ini ada meme ya atau meme, bacanya meme ya. Ini perbandingan dengan dua bahasa pemrograman yang lain. Ada bahasa pemrograman C++, ada Java, dan yang terakhir ini Python ya. Nah, kenapa saya katakan tadi cukup simple? Ya karena ini kita bandingkan coba ya. Pakai bahasa pemrograman C++ menampilkan karakter atau menampilkan tulisan hello world itu butuh berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya untuk memunculkan tulisan hello world saja itu. Kemudian Java, ini bahasa Java ini bukan berarti ini
penemunya orang Jawa ya. Orang yang menemukan ini itu dia terinspirasi ketika singgah di Jawa itu terkesima dengan kopinya. Makanya logonya Java itu kayak kopi gitu. Terus dinamakan Java gitu. Ini menamakan Hello World juga. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Untuk menampilkan Hello World saja. Nah, Python hanya seperti ini ya. Print terus Hello World. Itu aja, itu. Sesimpel itu. Ya. Jadi makanya lebih mudah untuk dipelajari untuk pemula gitu ya dibanding yang atas-atasnya ini. Nah, ini struktur dasarnya pemrograman Python. Ini nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Kemudian ya, elemen dasar Python terdiri dari variabel dan tipe data. Variabel itu untuk menentukan. Oke, contoh program sederhana ya. Seperti ini. Ini bisa langsung coba kita praktekkan ya. Ini program yang pertama, ini yang program yang kedua. Itu. Silakan yang menggunakan laptop bisa pakai laptopnya, yang pakai HP juga bisa pakai HP-nya. Tentunya kalau HP pakai online Python, kalau di laptop bisa VS Code atau VS Code-nya misalkan belum diinstal bisa pakai ini ya, apa namanya, online Python juga. Silahkan diakses, yang penting ada koneksinya, jangan lupa koneksi internet. Oke, silakan diketikkan ini ya. Yang pertama dulu, yang sederhana ini aja dulu. 2 baris ini aja. Nah ini. Dihapus dulu awalnya. Oh iya, sorry. Kalau di online Python kan ada apa itu kode bawaannya itu ya, itu dihapus dulu semua. Ya. Ini yang atas ini dihapus dulu. Kayak def dan lain. Jadi tinggal print. Supaya di atasnya print ini kamu hapus semua. Nah, masukkan nama Anda, ketik Rendra ganteng boleh. Udah. Terus di enter. Harus sudah. Enter, Pak. Ini ketik dulu. Masukkan nama Andanya di sini. Oh, di situ, Pak. Rendra. Terus enter. Nah, klik. Oh, Sudah, ini, selamat datang Rendra. Nah. Ada yang sudah berhasil? Yang lain? Bisa? Nggak bisa? Oke, seperti ini berarti ada error ya. Nah, kalau ada error di sini dibaca line 2 itu berarti baris nomor 2, 1, 2. Di sini ada yang salah di sini. Oh, ini. Ya, kalau ini sudah, lanjut dicoba ini ya. Ini program untuk penjumlahan 2 angka. Apakah programnya itu bisa menghitung gitu ya? Apakah hitung-hitungannya benar? Delapan tambah 5 berapa? Berapa? 8 tambah 5 berapa? Hah? 13 ya? Nah, 13. Nanti hasilnya apakah 13 ataukah yang lain gitu ya. Jadi ini coba diketikkan persis dengan ini. Gitu ya. Ketikkan persis dengan ini. Gimana? Oh, di hapus saja angka 1. Angka satunya berapa? 8. Terus 5. Sudah? Yang kedua. Ya sudah, Pak. Oke, bener itu. Mana? Oke ya, jadi ini ada LKPD-nya. Ketentuannya kalian bikin kelompok 2 sampai 3 orang gitu ya. Jadi ini tugas kelompok. Dan selanjutnya yang dikerjakan di bawahnya itu, ikutin langkah kerjanya. Ya. Sama itu juga ada ini apa namanya? Proyek mini. Oke.
Jadi itu tadi langkah-langkahnya sudah seperti apa yang kita praktekkan secara individu. Nah, kita langsung aja nanti di tugas kelompok itu ya. Jadi ada tugas kelompok untuk membuat proyek mini ini ya, membuat program menggunakan Python ya, program sederhana. Yang pertama membuat kalkulator, gitu ya, kalkulator. Jadi isinya nanti itu operasi kalkulator atau operasi aritmatika yang dasar aja, penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nanti yang sudah selesai coba simulasi ke depan. Bisa. Hasil 3,0. Masukkan angka pertama, masukkan kedua. Oke. Benar. Oke, kelompoknya Tito coba maju ya, mensimulasikan hasil pekerjaan kelompoknya ini, kelompoknya Tito. Silakan laptopnya dibawa ke sini, ke depan. Oke. Ini hasil dari kelompoknya Tito ya. Dan siapa? Temannya satunya? Bara. Nah, kalkulator sederhana dengan 4 operasi ya. Operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, pembagian. Coba dijalankan, di running. Oke, jadi intinya mungkin modelnya bisa berbeda-beda ya, itu nggak masalah. Yang penting intinya tadi ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini bisa dijalankan semua. Ini judulnya bisa diganti-ganti dan lain sebagainya ya. Itu tinggal nanti bisa dikreasikan sendiri. Itu. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Tito untuk mensimulasikan dan Bara. Baik, untuk proyek yang lain kita nanti lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terus untuk pertemuan kali ini karena kurang 5 menit lagi ya, ada refleksi dan diskusi. Yang pertama, coba apa tantangan terbesar dalam belajar Python? Apa kira-kira tadi? Ketika kalian ngetik tadi, apa tantangannya apa? Oke, besar kecilnya berpengaruh tadi. Terus apa lagi? Harus apa? Harus teliti ya. Jadi jangan sampai typo atau mungkin ada kelewat nggak diketikkan karakternya, komanya nggak diinputkan, kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian bagaimana Python bisa membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini gimana ini? Ya tadi sudah ada contoh ya. Jadi yang kedua ini bagaimana Python bisa membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Tadi itu contoh sederhana aja ya. Itu nanti kalau untuk contoh yang lebih kompleks lagi, aplikasi-aplikasi yang lain itu ya pastinya bisa. Cuman tentu butuh waktu yang lebih lama lagi ya. Kalau ini karena waktunya nggak lama ya atau singkat, ini tadi membuat program kalkulator sederhana, ya kan? Itu kan termasuk salah satu masalah yang sudah bisa dituntaskan oleh Python ya, salah satu gitu. Nah, itu nanti bisa juga membuat tadi ya kasir. Jadi kalian kalau ke Indomaret atau Alfamart itu kan ada struknya itu ya. Nah, itu nanti bisa dibuat pakai Python. Kalian beli barang apa dijumlah, terus mungkin ada diskon, uang yang dikasihkan berapa, nanti kembaliannya berapa, itu bisa dibuat pakai Python. Oke, terus apa keterampilan yang kamu kembangkan dari pembelajaran ini? Kira-kira apa yang bisa didapat? Apa? Belajar ngetik ya, ngetik 10 jari kalau yang pakai laptop ya kan. Jadi mungkin jarang ya aktivitas coding seperti ini, tapi kalau kalian nanti terbiasa ya terus pakai laptop itu bisa melatih kita bisa ngetik dengan 10 jari juga. Kemudian ketelitian ya, ketelitian lagi itu merupakan satu keterampilan yang kalau kita biasakan ya belajar pemrograman menggunakan Python itu bisa melatih ketelitian serta kreativitas itu ya. Kreativitas juga bisa diasah. Baik, ada yang tanyakan mungkin? Ada?
Baik, penutupnya ini ya. Python bukan hanya tentang coding ya. Jadi nggak hanya sekedar kita nginputkan coding ya, aktivitas coding aja, tapi tentang bagaimana berpikir logis, kreatif dan memecahkan masalah. Itu ya. Jadi ada 3 unsur ini yang kita bisa dapatkan ketika kita belajar Python gitu ya. Termasuk nanti bikin aplikasi kasir itu bisa kita mainkan kreativitas kita gitu ya. Mulai dari nama toko, desainnya itu kalau dicetak itu kayak gimana itu bisa. Walaupun masih berbasis teks itu kita bisa melatih kreativitas kita di situ. Itu ya, memecahkan masalah. Nah, salah satunya tadi kalau ada error tadi ya. Nah, itu di situ ada keterangan di baris berapa. Nah, itu kalian cek ya kan. Itu termasuk memecahkan masalah. Nah, kayak gitu tadi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita karena waktu memang sudah habis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.